Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba bi quwwati wa atainahu al-hukma sabiyyan wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyyan wa barra bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyyan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin rahinatun bi haqqi qalbihi rudbahu anhu yawma sabihi wa yamnahu sama. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin yang sama kita muliakan, para guru kita yang hadir, Al-Mukarram Dr. Sugiarto, Al-Mukarram Ustaz Bazali, Al-Mukarram Ustaz Imam Rabi Syauki, Ustaz Ahad, Al-Mukarram juga Ustaz Bashir, juga Ustaz Rusli SPDI, serta para sepuh, para penasehat, Bapak Wasim, juga tim hadroh yang mudah-mudahan semakin membiru, melambung ke langit ya berkah insyaallah. Tak lupa sahibil bait, keluarga besar Ustadz Ali Suryanto selaku ketua yang buah ya. Mudah-mudahan beliau serta keluarga besarnya diberikan sehat panjang umur. Amin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Tak lupa ketua majelis Bang Martin Akbar, khair al-khair. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita masih banyak dikasih nikmat. Salawat salam semoga tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhirati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kedudukan, yang berkon gantian ngomongnya dan tawa. Dari sekian udah pelan ngomong. Dari sekian banyak kesenangan yang Allah berikan di dunia ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-bani. Allah kasih kepada kita itu keturunan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat. Ya ada Anisa, kemudian wal-bani dan seterusnya. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap kita kepengen hidup itu ya indah. Hidup itu ya indah. Nah, keindahan hidup itu diantaranya ketika memiliki anak. Cenderung orang itu hadirnya dirahmati Allah ketika punya anak ada rasa kegembiraan yang luar biasa.
kita biasanya kalau ada orang yang lebih kaya dari kita rada kekini. Ada orang yang lebih baik dari kita, kadang kita rada kesel dikit. Tapi uniknya, ketika anak yang lebih kaya dari kita, bangganya bukan main. Ketika anak itu lebih sukses dari kita, subhanallah, senangnya kita luar biasa. Di mana-mana dibicarakan. Tapi kalau orang lain kan belum tentu. Kita orang lain lebih sukses dari kita, ya sebagian orang kan ada yang suka iri-irian, hasut. Tetangga punya ini, dia gak tenang. Tetangga punya itu, dia gak nyaman. Tapi ketika anak yang punya ini dan itu, subhanallah, orang tua makin bangga. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau keindahan ini yang Allah kasih dari sejak lahir terus sampai harapannya sampai kita menikah tetap jadi indah. Cuman kan seiring perjalanan waktu, ya seiring perjalanan waktu, anak yang kita harapkan belum tentu sesuai harapan. Ya. Anak yang kita harapkan itu belum tentu sesuai harapan. Berapa banyak orang yang kolen anaknya biar sukses kerja nantinya, kelar sekolah, kuliah, bahkan kerja di PT, pengangguran total. Kan banyak, apalagi sekarang nyari kerjaan ribet banget. Udah kerja diribetin lagi zaman sekarang, ini aneh. Orang nggak kerja ribet, nih zaman sekarang dia kerja dibikin ribet. Gajian pakai ditahan. Apa coba. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kepengen keindahan itu terus ada. Ya keindahan itu terus ada. Ya apapun kita punya rumah baru, ya kita rawat kayak apapun, terus pengennya rumah itu bagus terus. Tapi seiring waktu toh nggak sesuai harapan kan? Karena sifatnya fana, rusak, hancur, taghir, berubah. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, dalam apapun kondisinya Allah ingatkan kita, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, perbekalan yang paling baik itu adalah takwa kita kepada Allah. Orang tua yang kepengen anaknya terus jadi perhiasan dalam hidupnya, maka modalnya takwa. Mana sih takwa? Hadirnya dirahmati Allah. Takwa itu diantaranya bukan hanya sekedar ibadah, tapi takwa itu juga sanggup untuk terus mencari apa sih yang paling penting buat anak. Takwa dalam masjid gampang. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, pegang tasbih, beres. Takwa di majelis taklim simple. Hadir, baca Yasin, tahlil, tahmid, tazkir, mengikuti kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengerin mau'izatul hasanah, makan pulang beres. Kalau makan ya. Ya subhanahu wa ta'ala. Takwanya simple. Cuman ketika kita dihadapkan dengan keluarga, itu takwanya jelimet, hanya subhanahu wa ta'ala. Harus kayak apa takwa seorang ayah terhadap anaknya? Harus kayak apa takwa seorang suami untuk istri? Ya rambut kan boleh sama hitam, tapi dalam kepala beda-beda. Ditambah lagi background istri kita berbeda dengan kita. Ditambah lagi anak-anak kita, bahkan hanya subhanahu wa ta'ala, kita bapaknya, bini kita emaknya, satu bapak satu emak, itu anak sekian, karakternya bisa beda-beda. Ada yang pendiam
atau cepirit. Kan ada juga ya. Ada yang berisik banget, ada. Rewel buat bocah, ada juga. Ada anak kita yang diomongin dikit udah ngambek aja, ada. Ya, udah menangis aja bawahnya, udah mau ngetes air mata aja. Ada anak kita yang dibilangin mungkin jadi badannya, ada subhanallah. Maka ma'asyiral hadirin, apakah kemudian kalau keindahan itu lenyap hari ini, kita sebagai orang tua ini salah? Ya sebetulnya dibilang salah ya nggak salah, cuma kurang tepat takwa kita kepada Allah. Kan ada sisi di mana kadang orang tua itu ya jadi orang tua buat anak. Ada waktu di mana orang tua itu jadi partner buat anak. Wasyawiruhum fil amr. Saya pernah sampaikan, jadi orang tua itu jangan mentang-mentang jadi orang tua. Hadirin, kalau bicara mentang-mentang kan udah gak ada bagusnya. Mentang-mentang pinter ya gak bagus. Mentang-mentang rajin sembahyang gak bagus. Sebab jadi ujub, kerasa diri lebih dari yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takwanya seorang tua itu, ya takwanya orang tua itu harus diiringi bukan hanya dengan ibadah, tapi juga dia harus cari ilmunya bagaimana tarbiyatul aulad tepat untuk anak. Mendidik anak tepat. Ya kalau kayak begini kan ikhtiar sifatnya. Anak lahir, diakikahkan, itu syariah mengajarkan demikian. Ini bagian ikhtiar. Ustaz Ali nggak tahu anaknya ke depan jadi apa, wallahu a'lam. Dulu pun kita ngakikahin anak kita, dia nggak pernah tahu. Bocah ntar gede jadi apa ya? Harapan kan pengen jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Tapi ikhtiar setiap kita pengen anak itu benar udah. Ikhtiar kita udah pengen anak itu benar. Saking pengen anak itu benar, diundang orang yang benar-benar. Ini kan orang-orang benar ini yang datang kemari. Nah, benar-benar orang ini. Ya artinya orang kalau nggak benar belum tentu mau diundang tempat begini. Ya enggak? Ya muka-muka benar ini, ada dua anak benar-benar mukanya begitu. Bang Bini tahu, Bang Bini ada aja. Ada suara. Karena diundang kali-kali aja. Kalau ngundangnya orang bener, ini anak yang dikelilingin tuh digendong, ada subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi nggak ada. Tapi ketika itu jadi ada, kali-kali aja ada ketularannya. Kan orang yang berteman tukang minyak wangi ikut wah. Orang yang berteman sama tukang tinja jadi kan begitu ada. Jadi ma'asyiral hadirin, kita berteman dekat aja sama Mas Joko, itu pasti dipoto ada. Baik bener. Enggak boleh nyelip sono sini, ada di foto. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu orang tua itu tugasnya berat. Kok berat? Hadirin yang dirahmati Allah, semua disesuaikan dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan. Kalau hari ini kita jadi orang tua untuk anak-anak kita, anak-anak kita nanti jadi orang tua untuk cucu kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, harus diingat betul. Ada hadis Nabi, ridallah fi ridal walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Senangnya Allah itu ada pada senangnya orang tua. Orang tua demen sama anak, insya Allah Allah bakal demen sama anak. Orang tua gede buat bocahnya, maka Allah pun ikut gede. Hadirin. Nah yang penting adalah ma'asyiral hadirin, ketika anak kita kelakuannya tidak sesuai harapan kita, jangan benci bocahnya, benci kelakuannya. Kita punya duit cepek jatuh ke comberan, kotor, yang kita buang kotorannya apa duit cepeknya dah?
Ya kan kotorannya. Benci nggak madu cepainya? Demen banget. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu anak kita kalau bicara ukuran najis ya dia mutanajis sifatnya, ketempelan doang. Kan dalam fikih misalnya kita punya permen ya, diberakin tai burung, najis ya tai burung? Najis ya. Maka bersihin aja permennya. Habis itu kita karena ini cuma mutanajis, itu cuma ketempelan doang. Jadi ketika sudah dibersihkan dia sudah suci lagi. Nah gebeginnya ini urusannya urusan orang tua tuh, gebegin bocah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah ukuran gebegin itu variatif. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengajarkan Nabi Allah Ismail dengan penuh ketegasan. Siapa yang sanggup ketika Ismail yang ditunggu-tunggu kemudian Allah perintahkan Ismail suruh dipotong. Cuma Nabi Ibrahim yang mengatakan saya sanggup untuk memotong nih anak karena miaro. Dikurbankan. Kemudian ketika membangun Ka'bah pun Nabi Allah Ismail bantu untuk apa? Ngalungin apa tuh? Bantuin ngangkatin batu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situ berarti ada pelajaran ketika kita punya anak cowok, anak laki-laki, jangan kebangetan lembek. Rada tegas. Makanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika melaksanakan sholat, Hasan Husain diajak melaksanakan sholat. Maka sekali waktu kita ajak anak kita melaksanakan sholat berjamaah.